Novel Evolusi Dewa Part 27. Edisi ke-261 hingga 270. Cerita dilanjut bersama Surah Serak. Di dalam aula batu yang luas, ada banyak lorong rumit, seperti labirin. Lin Haotian berjalan menuju kedalaman lorong tanpa henti. Di lorong itu, ada dua orang lain selain dia. Yan Hua dan Muqianlah yang sebelumnya saling menggoda di luar istana. Meskipun langkah naga Lin Haotian bukanlah gerakan seni bela diri yang sangat maju, kristal seni bela diri yang diserap di bawah fungsi pemindaian sistem telah memungkinkannya mencapai tingkat puncak. Oleh karena itu, selama lari ini, kecepatan Lin Haotian jelas lebih baik dan dia berlari di depan sepanjang seluruh proses. Mungkin karena harta karun itu belum ditemukan, tidak terjadi perselisihan di antara mereka bertiga dan mereka terus melangkah maju dalam diam. Anak laki-laki tampan dari Akademi Tianyan ini memiliki keterampilan bela diri yang luar biasa. Mata Muqian berbinar saat dia menatap punggung Lin Haotian yang berlari di depannya. Bibir merahnya yang seksi sedikit terangkat, seolah mengundang orang untuk menciumnya. Cepat tidak berarti memiliki fondasi yang kuat. Jejak penghinaan muncul di wajah Yan Hua. Dia tampak cemburu ketika Muqian memuji pria lain. Oh, jadi sepertinya meskipun kecepatan gerak badanmu lambat, kamu sangat kuat. Muqian tersenyum lembut, bibir merahnya sedikit terbuka, memperlihatkan pesona yang tak terhingga. Ini adalah wanita yang sifatnya sangat jalang. Perkataan dan tindakannya tampaknya terus-menerus membangkitkan hasrat kaum lelaki. Mendengar ini, kekuatan maskulin Yan Hua jelas terangsang. Dia melirik ke belakang Lin Haotian dan mensibir, "Aku tidak akan mengatakan dia sangat kuat, tetapi dibandingkan dengan pria di depan, tidak ada masalah sama sekali." Muqian jelas sangat puas dengan penampilan Yan Hua. Biasanya, hal yang paling menyenangkan baginya adalah bermain dengan pria sesuka hatinya dan membuat mereka berkelahi satu sama lain karena cemburu. Adegan itu membuatnya merasa makin terangsang dan bersemangat. Lin Haotian sekarang berlatih kedua teknik bertarung dan menjadi prajurit level 8 dan penyihir level 7. Dalam hal kepekaan sensorik, pendengarannya jauh lebih unggul daripada orang biasa, jadi dia secara alami dapat mendengar percakapan antara pria dan wanita di belakangnya. Lin Haotian mengabaikan ini dan memfokuskan seluruh perhatiannya pada deteksi. Karena barusan, kekuatan mentalnya yang menyebar samar-samar merasakan adanya fluktuasi energi aneh jauh di dalam lorong itu. Setelah pengalaman berburu harta karun sebelumnya, Lin Haotian mendapati situasi seperti ini tidak jarang terjadi. Jika ada gerakan yang dapat dirasakan oleh kekuatan spiritual, biasanya itu adalah makhluk spiritual dari langit dan bumi. Sama seperti Haotian Xuanbang di lantai atas menara kuno, seperti ini. Jadi kali ini, dia masih memilih untuk percaya pada fluktuasi energi yang dirasakannya, dan badannya terus bergerak maju tanpa henti. Ketika sampai di sudut ujung lorong, jantung Lin Haotian tergerak, dan sosoknya yang berlari tiba-tiba berhenti, matanya tertuju ke depan. Di depan mata, terlihat sebuah ruangan batu yang luas. Pintu batu itu terbuka sedikit namun tidak tertutup rapat, dan ada sensasi samar fluktuasi energi yang mengagumkan keluar darinya. Ini dia. Pada saat ini, Yan Hua dan Muqian yang berlari di belakang juga tiba di sini. Rupanya, mereka juga bisa merasakan fluktuasi energi semacam itu setelah mereka terbang ke lorong itu dari jarak tertentu, dan mereka telah mengikuti Lin Haotian ke sini. Seketika itu juga mereka bertiga bergerak hampir bersamaan dan bergegas menuju ruang batu di depan. Untungnya, pintu ruang batu itu luas, dan meskipun Lin Haotian dan tiga orang lainnya masuk pada saat yang sama, tidak terasa sesak sama sekali. Saat melangkah memasuki ruangan, Lin Haotian melirik sekilas. Tak lama kemudian pandangannya tertuju ke area tengah. Tetapi ada jaring petir yang menutupi tempat itu, dan fluktuasi energi yang dahsyat memancar dari sana. Energi jaring petir itu sangat kuat, dan cahaya listriknya menyilaukan. Bahkan jika orang kuat tingkat 9 ingin melewatinya, ia mungkin harus menahan rasa sakit. Jadi fluktuasi energi tadi adalah seperti ini. Yan Hua sedikit mengernyit, tampak tidak puas dengan penemuan ini. Lihat ke dalam, sepertinya ada sesuatu. Wanita itu jelas lebih berhati-hati. Muqian mengulurkan tangannya dan menunjuk kedua benda cahaya yang samar-samar terlihat di jaring petir, dan mengingatkannya. Mendengar ini, mata Lin Haotian sedikit menyipit. Dia melihat melalui lapisan guntur dan jaring cahaya dan menemukan dua bola cahaya tergantung di dalamnya.
Saya melihat dua senjata mengambang di bola cahaya. Satu pedang, satu senjata. Ukurannya sangat kecil, kira-kira setebal jari telunjuk, dan tidak terbuat dari logam. Sebaliknya, ia merupakan roh senjata yang terkondensasi dari energi. Ini, roh senjata. Melihat pemandangan ini, mata Lin Haotian tiba-tiba menunjukkan sedikit keterkejutan. Apa yang disebut roh senjata, dalam istilah awam, sebenarnya adalah roh senjata seperti roh pedang. Proses penyulingannya sangat bergelombang. Bukan hanya materialnya yang sangat sulit dibuat, tetapi juga memerlukan waktu pengendapan dan pemurnian yang lama sebelum semangat senjatanya dapat dipupuk. Sama seperti tombak bambu ungu yang dimiliki Lin Haotian sekarang, meskipun telah mencapai tingkat senjata spiritual, senjata itu sendiri belum memadatkan roh tombak. Hanya dengan terus mengasahnya di masa mendatang, menyerap saripati matahari dan bulan, serta menjalani penyatuan niat tombak Lin Haotian, maka peluangnya untuk lahir akan sangat kecil. Selain itu, proses evolusi alami ini sangat lambat dan tingkat keberhasilannya tidak tinggi. Tentu saja ada jalan pintas lainnya, yaitu dengan menggunakan metode pencangkokan kasar untuk menyerap badan roh secara paksa, sehingga dapat menyatu dengan senjata dan berubah menjadi roh senjata. Akan tetapi, meskipun metodenya sederhana, roh senjata sangat langka di dunia seni bela diri. Nilai dari roh pedang saja mungkin masih jauh dari cukup bahkan jika semua kekayaan Lin Haotian saat ini ditambahkan bersama. Pedang pemakan nagaku sudah memiliki naga ajaib sebagai roh pedangnya, jadi tidak diperlukan lagi. Mata Lin Haotian bersinar dengan sedikit niat yang membara saat dia menatap bola cahaya roh senjata. Saat ini roh tombak ini sangat tepat untuk digunakan menyatu dengan tombak bambu ungu guna menambah kekuatannya. Sebelum dia menyadarinya, dia mendengar Yan Hua di sampingnya berkata sambil tersenyum, "Nona Muqian, senjataku adalah tombak, dan kamu menggunakan pedang." Kedua roh senjata ini tidak diragukan lagi dibuat khusus untuk kita berdua. Dia mengatakan ini tanpa menutup-nutupi apapun, sama sekali mengabaikan keberadaan Lin Haotian. Seolah-olah dua roh dalam jaring petir itu sudah ada di sakunya. Mendengar ini, cahaya dingin melintas di mata Lin Haotian, tetapi dia mengabaikannya. Sebab saat ini masih sulit dikatakan apakah lapisan jaringan cahaya guntur ini bisa dilewati dengan lancar. "Nona Muqian, silakan tunggu di sini sebentar." Yan Hua mengangkat sudut mulutnya dan berkata dengan percaya diri, "Aku akan segera bisa mendapatkan roh senjata itu." Setelah itu, dia melangkah maju dan berjalan lurus menuju jaring petir tanpa rasa takut sedikitpun. Saat dia berjalan, gelombang energi mulai memancar dari badannya dan cahaya perak menyambar, langsung membentuk perisai pelindung. Ledakan. Saat dia sampai di tepi jaring petir, busur petir ungu tiba-tiba menyambar dan langsung mengenai badan Yan Hua. Di bawah gemuruh guntur yang dahsyat, pakaian di badannya langsung meledak menjadi debu, memperlihatkan baju besi lembut berwarna perak. Jadi itu adalah baju zirah. Melihat ini, mata Lin Haotian sedikit menyipit. Melihat fluktuasi energi pada baju zirah itu, jelaslah bahwa pertahanannya tidak lemah. Tidak heran orang ini begitu sombong. Senyum sinis muncul di bibir Lin Haotian. Tak mau ketinggalan, ia pun tiba-tiba meloncat dan menyerbu ke arah jaring petir itu. Saat sosoknya melesat keluar, kulit Lin Haotian bergerak cepat, dan lapisan sisik naga hitam halus tiba-tiba muncul. Saat Lin Haotian mengaktifkan wujud tempur transformasi naganya, auranya meroket liar. Dengan bunyi swish, pakaian yang dikenakannya langsung robek karena otot-ototnya yang membengkak. Lalu, ekor naga yang ditutupi sisik menjulur keluar dari belakangnya, bagaikan cambuk baja, ganas dan keras. Pada saat yang sama, kuku di telapak tangannya dengan cepat tumbuh lebih panjang, menyerupai cakar binatang dan bersinar dengan kilau yang tajam. Perubahannya tampak rumit, tetapi sebenarnya seluruh proses selesai dalam sekejap. Melihat ini, mata indah Muqian sedikit tertegun. Binatang, orc. Saat dia bereaksi, dia sudah melihat penampilan Lin Haotian yang seperti naga, dan langsung ketakutan. Namun tak lama kemudian, Muqian menepis pikiran itu dalam benaknya dan berkata dengan heran, sungguh seni bela diri pembentukan badan yang aneh, bisa begitu realistis. Sambil bergumam pada dirinya sendiri, matanya berbinar dan dia melirik badan Lin Haotian tanpa rasa malu. Muqian sedikit membuka bibir merahnya, dan tidak dapat menahan perasaan cinta yang meluap. Hah, pada saat ini,
Yan Hua juga merasakan aura mengerikan yang tiba-tiba muncul di belakangnya dan tidak bisa menahan diri untuk tidak menoleh ke belakang. Namun, pada saat berikutnya, pupil matanya tiba-tiba menyusut, dan matanya tertuju pada Lin Haotian di belakangnya. Meskipun wujud naga Lin Haotian saat ini benar-benar berbeda dari wujud manusia sebelumnya. Namun dia tetap mengenalinya sekilas karena seragam Akademi Tianyan yang compang camping di badannya. Aku tidak menyangka anak ini bersembunyi begitu dalam. Yan Hua menatap Lin Haotian dengan ngeri, merasa sangat tidak nyaman dengan kekuatan mengerikan yang telah terungkap pada diri Lin Haotian. Namun, harta karun seperti senjata roh ada tepat di depan mata kita. Bagaimana mungkin dia mau menyerah saat ini? Pada saat itu, sedikit kekejaman terpancar di mata Yan Hua. Dengan perlindungan baju besinya, dia tiba-tiba mempercepat langkahnya dan bergegas menuju kedalaman jaring petir. Di belakangnya, kecepatan maju Lin Haotian tidak melambat sama sekali, dan dia langsung menyerbu ke jaring petir. Ledakan. Akan tetapi, saat dia menyerbu ke area guntur, salah satu busur petir tebal langsung mengunci dia dan menyambarnya secara langsung. Tertawa, kecepatan petir itu sangat cepat, dan Lin Haotian bahkan tidak punya waktu mempersiapkan diri secara mental sebelum petir itu menghantam. Saat benda itu menyentuh badannya, Lin Haotian merasa seolah-olah dia dihantam sesuatu yang berat dan badannya bergetar hebat. Cahaya perisai energi spiritual pelindung tiba-tiba redup. Ledakan. Segera setelah itu, sambaran petir lain menyambar badan Lin Haotian, langsung meledak menjadi sinar petir kecil yang tak terhitung jumlahnya, menutupi seluruh perisai energi spiritual. Kekuatan guntur yang dahsyat merasuk ke setiap sudut dan merobek perisai spiritual pelindung. Mendesis. Tiba-tiba, badan Lin Haotian sepenuhnya terkena guntur. Tetapi saya melihat seluruh badannya dililit oleh kilatan listrik kecil seperti ular petir. Saat guntur memasuki badannya, meskipun Lin Haotian berubah menjadi prajurit naga, dia masih tidak mampu sepenuhnya menahan arus listrik, dan daging serta darahnya berkontraksi. Perasaan itu bagaikan ribuan semut menggerogoti badanmu dengan ganas, menembus jauh ke dalam sumsum tulangmu dan mengakibatkan rasa sakit yang tak tertahankan. Kekuatan guntur yang sangat kuat. Lin Haotian terkejut dan segera mengerahkan kekuatan spiritualnya untuk melakukan teknik menelan langit berbintang. Dalam sekejap, arus listrik yang mengalir deras dalam badannya langsung tertelan abis. Tetapi pada saat ini, Lin Haotian dikelilingi oleh udara hitam. Dengan wujud manusia naga yang dipadukan dengan baju zirah sisik hitam, ia tampak seperti iblis dari jurang neraka, mengerikan dan mengerikan. Seketika, di bawah kendalinya, gas hitam yang menyebar itu langsung mengembun menjadi pusaran hitam di atas kepalanya. Semua petir yang menyambar ditelan oleh lubang hitam dan tidak lagi terganggu olehnya. Pada saat ini, Yan Hua telah memasuki kedalaman area guntur. Meskipun dia memiliki baju zirah yang melindungi badannya, energi guntur di sini jelas lebih kuat dan ganas dibandingkan yang ada di pinggiran. Kilatan listrik pekat, berkelebat dengan kekuatan yang mengerikan, bagaikan badai petir, membombardirnya dengan ganas dan memengaruhi kecepatan geraknya. Dasar kutu kupret kecil, jangan pernah berpikir untuk bersaing denganku demi roh senjata. Melihat Lin Haotian hendak menyusul, mata Yan Hua dipenuhi dengan kesuraman. Sambil mendengus dingin, tombak merah menyala di tangannya dan tiba-tiba menyapu ke belakangnya. Tertawa, saat kekuatan spiritual melonjak, seberkas api yang membakar menyapu Lin Haotian dengan ganas. Melihat ini, mata Lin Haotian sedikit menyipit, dan tombak bambu ungu langsung muncul di telapak tangannya. Guntur yang dahsyat menyambar senjata itu, dan Lin Haotian mengayunkan senjatanya secara diagonal ke atas. Dengan suara keras bang, cahaya tombak api yang menyerang dari depan pun tersebar secara paksa. Pada saat ini, ia berubah menjadi prajurit naga, dan pertahanan fisik, kekuatan, dan kecepatannya meningkat beberapa kali lipat. Bahkan jika dia bertemu ahli tingkat 9, dia masih bisa bertarung. Namun, Yan Hua saat ini hanya berada di level tengah ke-8, yang lebih dari cukup untuk mengatasinya. Sangat kuat, hati Yan Hua hancur saat melihat Lin Haotian dengan mudah memblokir serangannya dengan satu gerakan. Nona Muqian, jika Anda ingin mendapatkan roh pedang, tolong bantu saya. Melihat kekuatan yang ditunjukkan oleh Lin Haotian, wajahnya berangsur-angsur menjadi serius, dan dia segera berteriak. Mendengar ini, mata indah Muqian sedikit menyipit, seolah dia sedikit ragu-ragu.
Dilihat dari situasi saat ini, kekuatan keseluruhan Lin Haotian jelas lebih kuat dari Yan Hua. Jika Anda mengambil tindakan dan menyinggung pihak pertama, itu tidaklah bijaksana. Namun dia tidak mengenal Lin Haotian. Kalau roh senjata itu diambil olehnya, kemungkinan besar dia tidak akan mendapat apa-apa. Jika Yan Hua mendapatkan roh senjata itu, dia pasti akan mendapat bagiannya. Saat pikirannya berpacu, pikiran Mu Qian jelas didominasi oleh kepentingan. Pada saat itu, dia menjerit pelan, dan sebuah cambuk logam panjang berkelebat di tangannya, yang dia ayunkan secara tiba-tiba. Patah. Terdengar suara keras, cambuk panjang itu terayun bagai kilat, langsung menembus jaring petir, dan melilit pinggang Lin Haotian. Segera, dia mengumpulkan kekuatannya dan mencoba menarik Lin Haotian keluar. Namun, bagaimana kekuatan seorang wanita bisa lebih kuat dari Lin Haotian? Saat diseret seperti ini, pinggang dan kuda Lin Haotian sedikit merosot, dan dia stabil seperti gunung. Namun meski begitu, hal itu menghambat kemajuan Lin Haotian. Ini dia. Melihat ini, mata Yan Hua berbinar dan dia menatap Mu Qian dengan pandangan setuju. Roh senjata, kuserahkan padamu. Mu Qian tersenyum menawan, memegang cambuk erat-erat di kedua tangan, tidak membiarkan Lin Haotian bergerak maju bahkan satu langkah pun. Lin Haotian mengabaikan ini dan langsung mengerahkan kekuatan spiritual di badannya untuk memasukkan tombak ke tangannya. Mendesis. Di bawah daya tarik kekuatan spiritual, guntur di sekitarnya tiba-tiba berkumpul seperti air pasang dan mengalir deras ke tombak bambu ungu. Untuk sesaat, kilat dan guntur berdiam di permukaan senjata, memancarkan cahaya listrik yang terang benderang. Pemandangan visual semacam itu sungguh mengejutkan. Namun, dengan penyerapan berkelanjutan ini, fluktuasi energi yang meresap ke badan senjata hampir mencapai puncaknya. Aku ingin melihat apakah pelindung badanmu dapat menahan pukulan ini. Mata Lin Haotian memancarkan cahaya dingin, tatapannya terkunci pada badan Yan Hua, dan tiba-tiba dia menusukkan pistolnya. Ledakan. Dalam sekejap, energi guntur yang terkompresi dalam badan senjata tampaknya menemukan jalan keluar dan melonjak keluar dari ujung senjata. Dalam sekejap mata, seberkas petir terbentuk, membawa gelombang energi yang amat dahsyat, dan menghantam Yan Hua di depan. Apa? Melihat seberkas petir besar yang menyambar ke arahnya, Yan Hua tiba-tiba terkejut. Pada jarak dan kecepatan serangan ini, mustahil untuk lolos tanpa cedera. Wah! Lalu, terdengarlah suara keras yang mengejutkan. Perisai cahaya pelindung di badan Yan Hua runtuh seketika. Baju zirah lembut berwarna perak di badannya juga meledak berkeping-keping, dan dia terlempar mundur sambil berteriak. Saat terbang mundur, busur listrik di jaring petir menyambarnya secara sembarangan. Tanpa perlindungan baju besi, seseorang dapat membayangkan apa yang akan terjadi jika seseorang menghadapi sambaran petir semacam ini dengan daging dan darah. Hanya dalam beberapa tarikan napas, Yan Hua terjatuh ke tanah bersimbah darah, tak bernyawa sama sekali. Setelah menyingkirkan satu orang, Lin Haotian memegang tombak di tangannya, dan dengan kekuatan guntur yang tersisa, dia tiba-tiba menyapukannya ke arah Mu Qian di belakangnya. Ledakan. Melihat kematian tragis Yan Hua, Mu Qian tercengang. Saat dia bereaksi, busur petir tebal telah tiba. Pakaian di badannya berubah menjadi bubuk dalam sekejap. Ah! Mu Qian tiba-tiba menjerit dan menutupi badannya dengan tangannya, memperlihatkan badannya yang panas. Namun, di bawah pengaruh arus listrik yang kuat, gaya rambutnya langsung hilang, dan rambutnya berdiri seperti landak. Dia tampak sangat acak-acakan, dan meskipun dia telanjang saat itu, dia tidak lagi memiliki pesona seperti sebelumnya. Lin Haotian bahkan tidak melihatnya dan terus bergegas menuju kedalaman jaring petir. Baginya, godaan yang dibawa oleh roh senjata itu jelas lebih kuat. Tak lama kemudian, Lin Haotian akhirnya berhasil melewati penghalang guntur. Sambil menatap kedua roh senjata yang melayang di udara, tatapan matanya tampak membara. Seketika itu juga, ia mendorong tanah dengan kedua kakinya dan melompat dengan lincah. Tombak di tangannya langsung menembus bola cahaya itu dan ujung tombaknya menyentuh roh tombak. Berdengung, merasakan senjata mendekat, roh tombak yang disegel di sana tampaknya telah menemukan tempat untuk beristirahat. Ia segera menjadi sangat bersemangat dan mengambil kesempatan untuk mengebor tombak bambu ungu itu. Selama keseluruhan proses, hampir tidak ada penolakan. Lin Haotian bahkan tidak memiliki kesempatan untuk bergerak.
Itu adalah perpaduan yang sempurna. Begitu sederhana. Lin Haotian sedikit terkejut. Pada saat ini, dia dengan jelas menyadari bahwa tombak bambu ungu di tangannya tiba-tiba bergetar hebat. Gelombang energi yang amat padat merasukinya, dan samar-samar, itu adalah guntur yang memobilisasi area jaring petir, menyambar keluar dengan liar. Melihat ini, Lin Haotian menarik napas dalam-dalam. Kekuatan guntur yang baru saja dipinjamnya hanya sebagian kecil. Jika terlalu banyak, bahan tombak bambu ungu tidak akan mampu menahannya. Tetapi pada saat ini, terlihat bahwa kekuatan guntur yang dikerahkan bukan hanya sebagian kecil, ia jelas menarik semua energi di jaring guntur. Dengan begitu besarnya energi guntur yang diinfuskan ke dalam senjata tersebut, jika tidak digunakan dengan benar, tidak mengherankan jika senjata tersebut akan hancur dan jiwanya akan mati. Meskipun dia telah menduga hal ini, situasi saat ini benar-benar di luar kendali Lin Haotian. Demi menjaga keselamatan dirinya sendiri, Lin Haotian hanya bisa melepaskan tombak bambu ungu itu, lalu mengulurkan tangan dan meraih roh pedang, lalu bergegas mundur ke area belakang. Ledakan, ledakan, ledakan. Di dalam bilik batu, gelombang guntur dan kekuatan petir menyerbu ke dalam tombak bambu ungu bagaikan air pasang, menyambar dengan kilat terang yang menggelegar. Mu Qian tampak ketakutan karena perubahan yang tiba-tiba itu. Dia tidak lagi peduli untuk menutupi badannya dengan pakaian. Dia segera memutar pinggulnya yang montok dan berbalik untuk berlari keluar dari ruang rahasia. Di bawah penyerapan gila ini, jaring petir berangsur-angsur menghilang, dan area di ruang batu tiba-tiba menjadi kosong. Mata Lin Haotian sedikit menyipit, menyadari bahwa di langit-langit area tengah, terdapat formasi rune petir. Pada bagian tengah formasi tersebut, terdapat sebuah manik bundar besar yang bertatahkan, samar-samar berkilauan dengan sedikit listrik. Namun, lampu listrik itu kecil dan redup, dan jelaslah bahwa energi di dalamnya telah habis. Jadi beginilah terbentuknya jaring petir. Mata Lin Haotian berbinar, dan dia tiba-tiba mengerti. Berdengung. Pada saat ini, cahaya guntur yang terang benderang meledak dari tombak bambu ungu, dan suara dengungan cepat terus bergema. Kemudian, suara dengungan itu tampaknya berangsur-angsur berubah menjadi suara gemuruh, yang amat menakutkan. Melihat pemandangan ini, Lin Haotian tidak bisa menahan napas lega. Asal bambu ungu itu tidak tertiup oleh tenaga petir, apapun yang terjadi akan tetap untung. Kemarilah. Lin Haotian segera mengulurkan tangannya. Tombak bambu ungu jelas bersifat spiritual. Ia segera berubah menjadi kilatan petir dan bergegas mendekat, menempel di tangan Lin Haotian dengan sangat patuh. Ledakan. Lin Haotian menghentakkan kaki ke tanah dengan keras sambil memegang tombak di tangannya. Dengan suara keras, petir terang pada tombak itu sebagian besar memudar. Sambil menatap tombak di tangannya, ekspresi terkejut tiba-tiba muncul di matanya. Akan tetapi, bentuk tombak bambu ungu saat ini jelas telah banyak berubah dibandingkan sebelum ia menyatu dengan roh tombak. Fitur yang paling mencolok adalah badan senjatanya. Di bawah pengaruh guntur, lapisan sisik halus muncul di permukaan, dan warnanya juga gelap. Jika kita memegangnya di tangan, kita dapat merasakan kekuatan guntur yang luar biasa dahsyat di dalamnya. Setelah digunakan, pasti akan menakjubkan. Bagus. Lin Haotian mengangguk diam-diam, merasa cukup puas dengan hasil panennya. Seketika itu juga dia mengalihkan pandangannya dan menatap roh pedang di tangan kirinya, tampaknya dia merasa pedang itu agak tidak berguna. Lagi pula, dia sudah memiliki pedang pemakan naga, jadi menempa pedang panjang dan menggabungkannya hanya akan membuang-buang tenaga. Guru, bisakah Anda memberi saya roh pedang? Pada saat ini, suara rendah penuh kekaguman terdengar di benak Lin Haotian. Naga ajaib. Sekilas ekspresi terkejut terpancar di mata Lin Haotian, dan dia bertanya, untuk apa kamu akan menggunakannya? Untuk makan. Long Ling menjawab hampir seketika, dengan sedikit rasa lapar dalam suaranya. Mendengar ini, Lin Haotian sedikit tertegun. Jelas dia tidak menyangka bahwa naga ajaib yang sekarang menjadi roh senjata itu, justru akan melahap roh-roh lainnya. Awalnya, dia berencana untuk menyimpannya dan memberikannya kepada Xiao Bai nanti. Sekarang roh jahat telah berbicara terlebih dahulu, Lin Haotian tidak keberatan. Bagaimanapun, kekuasaan ada di tangan Anda, jadi tidak masalah siapa yang mendapat manfaatnya. Baiklah, kalau begitu aku akan memberikannya kepadamu sebagai hadiah. Dengan perubahan pikiran,
Lin Haotian mengeluarkan pedang pemakan naga langsung dari cincin penyimpanan. Tertawa, begitu pedang pemakan naga muncul, gas hitam segera memenuhi udara, dan roh naga jahat yang tersembunyi di pedang tidak sabar untuk muncul. Kekuatan naga yang besar langsung memenuhi seluruh ruangan batu. Mata merah naga jahat itu bersinar dengan cahaya yang ganas, mengunci roh pedang di tangan Lin Haotian dan menerkam ke depan dengan ganas. Berdengung, roh pedang itu jelas menyadari bahayanya dan tiba-tiba melawan dengan keras. Akan tetapi, menghadapi binatang buas yang mengerikan dalam legenda, perjuangan semacam itu sama sekali tidak berguna karena ia langsung ditelan dalam satu tegukan. Saat roh pedang dilahap, Lin Haotian menemukan bahwa bentuk energi naga ajaib telah menjadi jauh lebih padat. Terima kasih, Guru. Naga ajaib itu melayang di depan Lin Haotian, menundukkan kepalanya, dan mengungkapkan rasa terima kasih dengan penuh rasa kagum dan takjub. Saat suara itu jatuh, tiba-tiba berubah menjadi cahaya hitam dan terbang kembali ke pedang pemakan naga. Di dalam ruang batu, saat jaring petir menghilang, cahaya di sini tiba-tiba menjadi redup. Lin Haotian melirik sekilas, dan tak lama kemudian matanya tertuju pada sisi yang berlawanan. Tetapi saya melihat ada jalan masuk ke lorong rahasia di sana. Sebelumnya tidak disadari karena terhalang oleh jaring petir. Pada saat ini, hal itu sangat mencolok. Selama masih ada jalan untuk pergi, Lin Haotian tentu saja tidak akan kembali. Segera dia bergerak dan bergegas menuju pintu masuk lorong rahasia itu. Ketika melewati mahiyat yang tergeletak di tanah, dia mengulurkan tangannya dan meraih mahiyat itu. Dengan lonjakan kekuatan spiritual, sebuah cincin penyimpanan tersedot ke telapak tangannya. Adapun apa yang ada di dalamnya, Lin Haotian terlalu malas untuk mendeteksinya untuk saat ini dan hanya mengenakannya di jari telunjuknya. Saya berencana untuk menghitung semua hasil rampasan setelah perburuan harta karun ini selesai. Saat dia bergegas ke pintu masuk lorong rahasia, Lin Haotian menemukan ada tangga batu panjang miring di dalamnya, yang tampaknya mengarah langsung ke bawah tanah. Terlebih lagi, semakin ke bawah, semakin banyak anak tangga batu tersebar di mana-mana, dengan banyak persimpangan, seperti labirin, dan rutenya rumit dan kompleks. Kadang-kadang, dia akan kembali dan tiba di tempat yang sama seperti sebelumnya. Sepanjang jalan, Lin Haotian bahkan bertemu dengan beberapa kontestan lainnya. Rupanya, tangga batu di bawah tanah menghubungkan semua area aula. Di lingkungan yang gelap gulita, Lin Haotian bertemu dengan para kontestan itu. Setelah kedua belah pihak saling berpandangan dengan waspada, mereka saling berpapasan dalam diam. Pikirannya kini sepenuhnya terfokus pada perburuan harta karun, dan dia telah mengumpulkan jimat dan segel, jadi dia tidak ingin berselisih dengan mereka. Tentu saja, jika pihak lain berani mempunyai pikiran jahat, Lin Haotian tidak akan mudah menyerah. Jalan mana yang harus kita ambil kali ini? Di persimpangan banyak tangga batu, sosok Lin Haotian muncul lagi. Melihat tangga batu bawah tanah yang tampak seperti jaring laba-laba, Lin Haotian tiba-tiba merasa bingung. Karena dia sudah membuang banyak waktunya dalam hal ini. Termasuk waktu yang dihabiskan untuk memperjuangkan roh senjata, dibutuhkan lebih dari 20 menit untuk memasuki aula kuno untuk mencari harta karun. Dengan kata lain, tirai cahaya yang menyusut akan bergerak ke sini dalam waktu lebih dari setengah jam. Saat itu, bahkan jika ada harta karun kuno di sini, mereka harus pergi. Jika tidak, di bawah erosi tirai cahaya itu, ki dan darah dalam badan akan terkuras habis, yang akan berujung pada kematian. Deng, deng, deng. Pada saat ini, suara pertarungan sengit tiba-tiba terdengar. Mendengar ini, ekspresi Lin Haotian sedikit berubah. Mungkinkah mereka menemukan harta karun itu dan mulai mengerjakannya? Memikirkan hal ini, Lin Haotian segera mengunci arah sumber suara dan bergegas menuju salah satu tangga batu di sebelah kanan tanpa penundaan. Saat langkah naga dilakukan, serangkaian bayangan merah berkelebat di tangga batu yang redup. Tak lama kemudian, Lin Haotian tiba di daerah di mana suara pertempuran terdengar. Tetapi pada saat itu, tidak seorang pun terlihat. Dia melihat sekelilingnya dan melihat banyak dahan yang patah dan banyak sekali puing-puing yang berserakan di tanah. Namun, sisa-sisa ini bukanlah daging dan darah. Lin Haotian berjongkok dan mengambil lengan logam yang patah. Tiba-tiba dia merasakan beban itu sangat berat dan ada sedikit fluktuasi energi spiritual.
Boneka jimat. Mata Lin Haotian sedikit menyipit, dan dia dengan jelas menyadari bahwa ada beberapa rune misterius kuno yang terukir di lengan yang patah. Lebih dari 2 tahun yang lalu, dia telah memperoleh 4 boneka roh jimat dari sebuah makam kuno di pegunungan Warcraft, dan tidak asing dengan senjata spiritual tempur semacam ini. Akan tetapi, pada saat kudeta istana, keempat boneka jimat itu dihancurkan oleh pendekar pedang buta. Meskipun Master Pedang Buta kemudian menggunakan pil Roh Kudus untuk mengimbanginya, Lin Haotian masih merasa sedikit menyesal ketika memikirkannya sekarang. Lagi pula, semua mesin tempur itu memiliki kekuatan tempur prajurit level 9, dan menggunakan mereka sebagai pengawal saat bepergian tidak diragukan lagi sangat keren. Adapun kelompok hewan peliharaan sistemnya, berdasarkan kekuatan mereka saat ini, mereka harus tetap dirahasiakan. Jika tidak, begitu dia ditemukan oleh orang-orang kuat dari 9 aula utama, dia memiliki kemampuan sistem untuk mengembangkan hewan peliharaan, dan kemudian dia akan langsung dikirim untuk menangkapnya guna penelitian. Hasilnya mungkin tidak optimis. Dengan pikiran yang tiba-tiba, Lin Haotian berdiri dan bergegas menuruni tangga batu menuju bawah tanah. Setelah beberapa saat, Lin Haotian tiba-tiba berhenti dan melihat ke depan. Namun di ujung tangga batu itu, muncul sebuah pintu batu. Namun, saat ini, pintu batu itu sudah runtuh, dan kelompok kontestan sebelumnya jelas sudah memaksa masuk. Melihat ada orang lain yang sudah sampai lebih dulu, Lin Haotian sedikit mengernyit, tetapi dia tidak sabar. Dia mengerahkan kekuatan spiritual dalam badannya, memadatkan lapisan perisai energi spiritual pelindung pada permukaan badannya, lalu bergegas menuju gerbang batu. Dalam sekejap, pandangan Lin Haotian berubah. Pemandangan yang terlihat bukanlah sebuah ruangan rahasia, melainkan sebuah alun-alun bawah tanah raksasa. Ruang yang luas membuat Lin Haotian merasa sangat tidak berarti. Pintu masuk tempat Lin Haotian berdiri saat ini tidak berada di tanah. Di bawahnya, ada sebuah gua yang sangat besar. Gua bawah tanah itu dipenuhi rantai besi yang digantung di udara dan dihubungkan membentuk jaring besi. Lin Haotian melihat ke bawah dan melihat puluhan sosok berdiri di atas jaring besi. Namun, saat ini perhatian mereka tidak tertuju pada Lin Haotian yang datang. Puluhan mata menatap ke dasar jaring besi itu dengan tatapan serius. Begitu banyak, mata Lin Haotian sedikit menyipit. Saat dia melihat bayangan hitam pekat di gua bawah tanah, dia tak dapat menahan diri untuk tidak menarik napas dalam-dalam. Namun, di dalam gua bawah tanah di bawah jaring besi itu, terdapat banyak boneka yang tersusun berjajar. Mereka semua mengenakan helm dan baju besi, tinggi dan perkasa. Sekilas, ada ribuan jumlahnya. Susunan pemain itu seperti Terracotta Warriors. Meskipun mereka berdiri diam, mereka samar-samar memancarkan kekuatan pencegah yang mendebarkan. Jika Anda perhatikan lebih dekat, Anda dapat menemukan bahwa boneka-boneka ini tidak terbuat dari logam. Kulit mereka yang hijau tua dan otot-otot yang kuat menunjukkan bahwa mereka terbuat dari daging dan darah. Wajah mereka sama sekali tidak mirip manusia. Masing-masing dari mereka memiliki wajah dan taring hijau, serta tampak ganas dan jahat. Asing. Melihat ini, sedikit keterkejutan melintas di mata Lin Haotian. Ketika dia berada di Akademi Tianyan, dia pernah mendengar Guru Wu berbicara tentang pengetahuan yang berhubungan dengan Fukui. Secara umum, ada 2 metode untuk memurnikan dan membuat boneka jimat. Yang pertama adalah metode yang lebih konvensional, yang menggunakan besi Xuanling atau logam langka lainnya untuk melebur dan membentuknya, lalu mengukir formasi rune untuk memberi mereka kemampuan untuk bergerak. Cara kedua sangatlah kejam, yaitu dengan langsung menggunakan badan orang yang hidup untuk memurnikan boneka rune, melubangi organ dalamnya, dan menambahkan mesin rune lain ke dalamnya. Strukturnya sangat rumit, dan bahkan para penyuling teratas pun merasa sulit untuk membuatnya. Hanya para dalang jimat yang mewariskan seni ini secara turun-temurun yang mempunyai keahlian rahasia ini. Meski begitu, tingkat keberhasilannya hanya 10%. Tetapi sekarang, boneka jimat di gua bawah tanah tidak terbuat dari logam, melainkan jelas merupakan boneka jimat yang terbuat dari daging dan darah. Dari sini kita dapat melihat bahwa banyak sekali orang asing yang dibunuh secara brutal saat itu. Tampaknya perang ras dan konflik antar ras pada saat itu telah mencapai tingkat yang sangat ekstrim. Melihat kelompok boneka jimat yang berdesakan rapat di gua bawah tanah, Lin Haotian tidak bisa menahan desahan dalam hatinya. Seketika, tatapan mata Lin Haotian menyapu sekilas,
dan segera tertuju pada suatu area jauh di dalam gua. Di sana ada altar hitam. Ada boneka jimat berdiri di setiap sudut, tampak seperti penjaga yang setia. Yang lebih mengejutkan Lin Haotian adalah sosok yang duduk bersila di tengah altar. Sosok itu bukanlah makhluk hidup, melainkan hanya mahyat kering. Dilihat dari bentuknya, jelaslah itu manusia. Namun, mahyat kering di depan mereka sungguh mengejutkan. Lagi pula, setelah sekian lama, mahyat kering ini bukan saja tidak membusuk, tetapi daging dan darahnya pun mengering. Terlebih lagi, meskipun jaraknya tidak dekat, Lin Haotian masih bisa merasakan fluktuasi energi aneh yang terpancar dari mahyat yang layu itu. Tidak diragukan lagi pasti ada semacam harta karun rahasia di dalam mahyat itu. Sama seperti di makam kuno di pegunungan Warcraft sebelumnya, di dalam badan kerangka orang kuat domain suci, bahkan setelah kematian, bayi roh domain suci masih terpelihara. Mahyat yang layu itu saat ini adalah seorang pendekar bela diri dari zaman dahulu kala. Kekuatannya tidak dapat diprediksi, tetapi untuk dapat bertahan hidup di sini selama 10.000 tahun, dia pastilah seorang jago bela diri tingkat atas. Lin Haotian memperhatikan ini, dan pesaing lain yang hadir juga menemukannya. Namun, mereka nampaknya takut terhadap pasukan boneka jimat di gua bawah tanah, dan hingga kini tak seorang pun berani maju untuk menyelidiki. Lagi pula, kekuatan bertarung dahsyat dari boneka jimat yang mereka temui di lorong tangga batu sebelumnya telah membuat mereka sangat memahami betapa mengerikannya boneka jimat ini. Namun di gua bawah tanah saat ini, jumlah boneka jimat bukanlah 3 atau 4, melainkan puluhan ribu. Jika barisan yang mengerikan ini diaktifkan secara kolektif, situasinya pasti akan menjadi bencana. Seketika, Lin Haotian mengetupkan jari kakinya pelan, dan sosoknya tiba-tiba melesat keluar, mendarat dengan mantap di salah satu rantai besi tebal. Saat ia terjatuh, gaya hantam menyebabkan jaring besi bergetar sedikit. Suara yang tiba-tiba itu membuat semua orang tampak sedikit terkejut, lalu mereka menoleh untuk melihat Lin Haotian. Setelah melihat sekilas, mereka tidak peduli sama sekali. Mereka mengalihkan pandangan dan menatap kembali ke mahyat layu di altar dengan pandangan sedikit serius di mata mereka. Meski semua orang tamak akan harta karun dalam mahyat, tak seorang pun berani menjadi orang pertama yang bertindak. Namun penantian ini tidak berlangsung lama. Jalannya seni bela diri penuh dengan bahaya. Kalau kamu hanya menuruti perintah, kamu tidak akan mendapatkan apa-apa. Setelah sekitar 10 napas, terdengar dengusan dingin. Saat suara itu jatuh, terlihatlah seorang laki-laki berpakaian ungu yang tiba-tiba berlari turun dari jaring besi dan langsung berlari menuju altar hitam. Melihat seseorang mengambil langkah pertama, mata semua orang menjadi gelap dan setelah sedikit ragu, mereka menekan dorongan di hati mereka. Begitu saja, di bawah tatapan banyak orang, pria berbaju ungu akhirnya tiba di altar dan berdiri di ujung paling luar. Sambil menatap mahyat layu yang duduk bersila di tengah altar, tenggorokannya bergemuruh dan dia tidak dapat menahan diri untuk menelan ludah. Semakin dekat Anda mengamati mahyat kering itu, semakin menyeramkan tampilannya. Sekarang kita sudah di sini, tidak ada yang perlu ditakutkan. Lelaki berbaju ungu itu mendengus dalam hati dan memaksakan diri untuk bersikap berani. Seketika, sekilas tatapan kejam terpancar di matanya, lalu dia pun bergegas menuju altar. Lapisan perisai energi spiritual pelindung juga mengembun di badannya dalam sekejap. Dia masuk. Melihat ini, ekspresi semua orang menjadi tegang, seolah-olah mereka tidak dapat menahan diri lagi. Kalau saja harta karun rahasia itu diambil oleh lelaki berbaju ungu terlebih dahulu karena rasa takutnya, niscaya mereka akan merasa sangat menyesal. Namun altar saat ini mungkin sedang dalam bahaya yang tak terduga. Begitu saja, dalam mentalitas yang kontradiktif ini, mereka hanya bisa terus bertahan. Sebaliknya, Lin Haotian tetap acuh tak acuh dari awal hingga akhir, dan mempertahankan sikap menunggu dan mengamati situasi. Bahkan jika harta rahasia itu benar-benar diperoleh orang lain terlebih dahulu, kita bisa merampoknya kemudian. Pada saat ini, saat pria berbaju ungu bergegas menuju altar, gerakannya tampaknya telah memicu suatu mekanisme. Tiba-tiba, semburan cahaya merah kuning meledak dari altar, membentuk susunan cahaya raksasa di udara. Saat susunan cahaya itu muncul, gelombang fluktuasi energi tak jelas juga melonjak liar. Perubahan yang tiba-tiba itu menyebabkan wajah lelaki berpakaian ungu itu berubah drastis, dan sosok depannya tiba-tiba terhenti. Berdengung.
Tepat saat dia berbalik dan hendak pergi, tiba-tiba sebuah gravitasi yang amat menakutkan menyelimuti dirinya. Dengan suara pop, lelaki berbaju ungu itu langsung terdesak ke tanah. Meskipun kultivasinya telah mencapai akhir tingkat ke-8, dia tidak dapat bergerak karena tekanan gravitasi. Wus-wus. Segera setelah itu, paku-paku logam yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba muncul dari tanah altar tanpa peringatan apapun. Perisai pertahanan energi spiritual di badan pria berpakaian ungu itu runtuh seketika, dan duri-duri itu langsung menembus dagingnya, memercikkan darah. Lelaki berbaju ungu itu tiba-tiba menjerit, meronta beberapa kali, lalu tak bergerak sama sekali. Melihat kejadian ini, pupil mata orang-orang yang berada di jaring besi bergetar hebat dan wajah mereka dipenuhi kengerian. Saya tidak menyangka altarnya tidak sesederhana itu. Atas hal ini, mereka tidak dapat menahan diri untuk tidak merasa beruntung karena mereka telah menahan keinginan tersebut dan tidak jatuh ke dalam perangkap. Jika tidak, konsekuensinya akan sama seperti yang dialami pria berbaju ungu. Retak, retak, retak. Tepat saat semua orang diam-diam merayakan, formasi di atas altar hitam tiba-tiba menghilang, tetapi suara halus aneh tiba-tiba terdengar. Hah! Ketika mendengar suara aneh ini, wajah Lin Haotian sedikit terkejut, dan matanya dengan cepat menyapu ke arah gua di bawah jaring besi. Ekspresi para kontestan lainnya menjadi tegang, dan mata mereka yang tertuju pada altar segera berpaling. Namun, ketika mereka melihat ini, ekspresi ketakutan tiba-tiba muncul di wajah mereka. Sebab, boneka jimat yang sedari tadi berdiri tak bergerak di dalam penjara bawah tanah itu seakan-akan telah terbangun pada saat ini, dan saat anggota badannya meliuk-liuk, terdengarlah suara aneh tulang-tulang yang bergesekan satu sama lain. Hanya dalam beberapa tarikan napas, fluktuasi energi yang mengerikan memenuhi alun-alun bawah tanah. Melihat ini, semua orang tertegun sejenak. Kalau segerombolan boneka Fu ini sampai rusuh bersama-sama, pemandangan yang menyedihkan takkan terbayangkan. Melarikan diri. Pada titik ini, siapakah yang berani memikirkan harta karun rahasia dari Mahyat yang layu? Saat terdengar teriakan itu, puluhan sosok di atas jaring besi itu berlarian panik, berlarian gila-gilaan menuju pintu keluar penjara bawah tanah dengan wajah ketakutan. Melihat situasinya tidak baik, Lin Haotian tidak ragu sama sekali. Dia menginjak rantai besi dengan kaki kanannya dan mundur dengan cepat. Bang bang bang. Namun, pada saat berikutnya, lebih dari 100 boneka jimat tiba-tiba terangkat dari tanah dan meluncur ke atas seperti bola meriam. Namun aku melihat badan-badan besar mereka berjatuhan ke pintu keluar gua satu demi satu. Satu-satunya jalan masuk diblokir sepenuhnya. Apa, boneka jimat sialan ini telah menghalangi jalan keluar? Apa yang harus kita lakukan? Keadaan itu sontak membuat para kontestan yang hadir menjadi panik dan teriakan pun tak henti-hentinya terdengar. Apalagi yang bisa kita lakukan, bunuh mereka. Salah satu pria kekar itu mengeluarkan pisau panjang bergerigi dan berteriak dengan marah. Untuk sesaat, semua orang tampak bertekad. Satu-satunya pilihan sekarang adalah bertarung sampai mati. Ini masalah. Melihat ratusan boneka jimat yang menghalangi pintu keluar, Lin Haotian tiba-tiba berhenti dan tatapan serius muncul di matanya. Dari fluktuasi aura boneka jimat ini, Lin Haotian secara kasar dapat menilai bahwa kekuatan tempur mereka berada di level prajurit tingkat 9. Dalam hal ini, Lin Haotian tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela napas lega. Jika berada di tingkat tempat perlindungan, sama sekali tidak ada peluang untuk melarikan diri. Tetapi saat ini, dengan begitu banyak boneka jimat, situasinya mungkin berbahaya. Raungan, raungan, raungan. Di dalam ruang bawah tanah, saat pasukan boneka jimat terbangun sepenuhnya, mereka meraung bagaikan binatang buas, meraung gila-gilaan, membuat telinga semua orang berdengung. Segera setelah itu, semua boneka jimat tiba-tiba melompat dan meloncat ke jaring besi. Mata merah menyala itu menatap tajam ke arah kontestan yang terjebak di sini. Setiap penyusup akan dibunuh tanpa ampun. Suara serak dan rendah terdengar dari kelompok boneka Fu. Tetapi dia melihat seorang pemimpin boneka berbadan kekar memegang pedang hitam di tangannya, memancarkan aura yang menakutkan. Alam suci, suci. Merasakan energi ini, wajah semua orang tiba-tiba menjadi pucat. Sambil menatap pemimpin boneka itu, ada sedikit keputusasaan di mata mereka yang ketakutan. Orang-orang kuat di level ini bukan lagi seseorang yang dapat ditandingi. Terlebih lagi,
Ada ribuan boneka jimat dengan kekuatan tempur tingkat 9 di sekitarnya. Membunuh. Pemimpin Fukui mengangkat pedang panjangnya dan meraung. Dalam sekejap, sejumlah besar prajurit boneka jimat menyerbu ke arah banyak kontestan bagaikan air pasang. Pada titik ini, mereka tidak lagi berani menyembunyikan kemampuan mereka dan menggunakan semua kartu truf penyelamat hidup mereka. Deng, deng, deng. Tiba-tiba, cahaya seni bela diri yang terang meledak, dan semua kontestan berlari menuju pintu keluar penjara bawah tanah sambil menahan serangan itu. Namun, berhadapan dengan begitu banyak boneka jimat, mereka langsung kewalahan sebelum sempat berlari jauh. Berbagai teriakan putus asa terdengar silih berganti. Lin Haotian melakukan yang sebaliknya. Alih-alih berlari menuju pintu keluar, dia melompat langsung ke ruang bawah tanah di bawah jaring besi dan berlari menuju altar hitam. Pada saat ini, hampir semua boneka jimat terbang ke atas untuk menyerang yang lain. Oleh karena itu, gua di bawah adalah yang paling tidak berbahaya. Namun keberuntungan ini hanya sementara. Pergerakannya telah dilacak oleh pemimpin boneka. Wah, suara ledakan gas terdengar, dan sosok pemimpin Fukui tiba-tiba melesat keluar seperti bola meriam dan mendarat tepat di depan Lin Haotian. Saat terjatuh ke tanah, pedang panjang di tangannya langsung memancarkan cahaya bilah hitam dan menebas Lin Haotian dengan ganas. Melihat ini, pupil mata Lin Haotian tiba-tiba menyusut. Dengan kecepatannya, itu lebih dari cukup baginya untuk menahan serangan semacam itu. Akan tetapi, saat berhadapan dengan boneka jimat tingkat Sanktuari, harga yang harus dibayar untuk menghadapinya secara langsung jelas tidak semudah itu. Xiaohu. Lin Haotian berteriak dalam hatinya saat itu. Mengaum. Seketika itu juga, terdengarlah auman binatang buas. Seekor binatang harimau besar tiba-tiba muncul di depan Lin Haotian. Taringnya yang tajam menggigit pedang panjang berwarna hitam yang menebas ke arahnya. Binatang harimau itu memancarkan kilatan merah di sekujur badannya, memancarkan aura kuat yang tidak lebih lemah dari aura pemimpin Fukui. Itu adalah gabungan dari 4 harta karun dan harimau berskala api, harimau suci api guntur. Melihat harimau suci api petir tiba-tiba muncul untuk menghadang serangan, mata gelap pemimpin Fukui tidak berfluktuasi sedikit pun, dan dia menghunus pisaunya dengan kasar. Mendesis. Seketika terjadilah gesekan hebat antara bilah pedang dengan taring binatang itu, percikan-percikan api beterbangan dan terdengarlah suara yang keras dan menusuk. Ledakan. Dan pada saat itu pedang panjang itu terhunus. Harimau suci api petir membuka mulutnya dan menyemburkan petir merah tebal, yang menghantam dada pemimpin boneka Fu dengan keras. Yang terdengar hanya suara ledakan yang keras. Di bawah dampak yang dahsyat itu, pemimpin Fukui langsung terpental. Saat mundur, ia dikelilingi oleh listrik merah dan dapat terdengar ledakan-ledakan kecil. Ada juga penyok besar pada baju besi di dadanya. Namun, Fukui adalah mesin tempur. Selama inti energi dalam badannya tidak rusak, ia dapat bertarung sampai mati. Memanfaatkan celah ini, Lin Haotian buru-buru melompat ke punggung harimau dan menunggangi harimau suci api guntur dengan liar di dalam gua. Pada saat ini, semua kontestan di atas jaring besi telah tersapu bersih. Mahiat bergelimpangan di mana-mana, dan kematiannya mengerikan. Tiba-tiba, semua target pasukan Fukui terkunci di pihak Lin Haotian. Akan tetapi, semua prajurit boneka jimat yang mendekat semuanya hancur oleh petir merah yang keluar dari harimau suci api guntur. Melihat altar hitam tidak jauh dari sana, hati Lin Haotian sedikit tenggelam. Waktu hampir habis. Sekarang kita sudah sampai di sini, kita harus mendapatkan harta karun rahasia itu, apapun yang terjadi. Saat Lin Haotian berlari menuju pintu keluar gua bawah tanah, sedikit keraguan melintas di matanya. Lagi pula, dia tidak rela meninggalkan harta rahasia berupa mahiat yang layu itu. Sambil bergumam pada dirinya sendiri, keraguan di matanya tiba-tiba menghilang. Xiaohu, serang. Mata Lin Haotian berkilat karena kegilaan dan dia memutuskan untuk mencobanya. Mengaum. Setelah menerima perintah Lin Haotian, harimau suci api guntur tidak ragu sedikit pun. Ia segera berbalik dan mengambil langkah cepat, melemparkan kawanan boneka jimat itu agak jauh dan langsung menuju altar hitam. Desir. Akan tetapi, saat itu pemimpin boneka sudah menyerbu lagi sambil menodongkan pisau di tangan. Mata Lin Haotian menjadi gelap, dan dia mengirimkan lusinan klon iblis, yang dengan cepat tersebar ke segala arah. Meskipun Fukui kuat,
sederhananya, ia hanyalah robot dengan program. Mereka menganggap semua benda asing yang bergerak sebagai musuh dan tidak memiliki IQ yang sangat tinggi. Oleh karena itu, pada saat ini, banyak klon iblis muncul. Perhatian pemimpin Fukui yang awalnya tertuju pada Lin Haotian segera teralihkan, dan dia mengayunkan pedangnya ke klon bayangan iblis di dekatnya. Dengan suara keras, klon bayangan iblis itu langsung terbelah dua oleh pedang panjang dan berubah menjadi bola kabut hitam. Xiao Hu, cepat! Melihat bahwa rencana ini dapat dilaksanakan, Lin Haotian menepuk punggung harimau itu. Kecepatan serangan maju Thunder Flame Holy Tiger tiba-tiba meningkat drastis. Suara mendesing. Bayangan binatang besar itu bagaikan kilatan petir merah, dan mencapai altar dalam sekejap mata. Namun, Lin Haotian masih ingat dengan jelas mekanisme pembentukan sebelumnya. Begitu Anda melangkah ke altar, formasi gravitasi di dalamnya akan diaktifkan, diikuti oleh paku-paku logam yang menjulang dari tanah, meluncurkan serangan mematikan. Berhenti! Lin Haotian berteriak dengan suara rendah, dan harimau suci api guntur segera berhenti di tepi luar altar. Akan tetapi, saat Lin Haotian tengah berusaha memikirkan cara untuk mematahkan mantra itu, puluhan klon iblisnya semuanya musnah. Masa gelap boneka jimat itu kembali mengalihkan pandangan mereka ke Lin Haotian. Kali ini, kita pasti berada dalam dilema. Namun segera, Lin Haotian menemukan beberapa petunjuk. Sebab, meskipun boneka jimat itu menatapnya, beberapa napas telah berlalu dan tidak ada gerakan. Bahkan pemimpin boneka jimat itu tidak melakukan gerakan apapun. Aneh sekali, hingga Lin Haotian tidak bisa menahan perasaan sedikit aneh. Apakah begitu kita sampai di altar, kita akan berada di area aman? Melihat ini, sedikit keterkejutan melintas di mata Lin Haotian. Kemudian dia mengalihkan pandangannya dan menatap Mahiat layu yang duduk bersila di tengah altar. Ataukah Mahiat yang layu ini, sebagai tuannya, yang memberikan daya jerak kepada boneka jimat, yang mencegah mereka melewati batas? Meskipun Lin Haotian belum menemukan jawabannya saat berpikir dalam benaknya, situasi saat ini merupakan keuntungan besar baginya. Kemudian, Lin Haotian merenung sejenak, dan kekuatan spiritual dalam badannya beredar, membelah klon iblis lainnya. Pikiran Lin Haotian bergerak sedikit, dan klon bayangan iblis terbang langsung menuju area tengah altar. Berdengung. Tepat seperti dugaan Lin Haotian, saat klon bayangan iblis menyerbu masuk, cahaya tiba-tiba bersinar di altar, dan formasi rune pun terbentuk dalam sekejap. Energi gravitasi yang sangat kuat tiba-tiba menyelimuti mereka. Segera setelah itu, paku-paku logam yang tak terhitung jumlahnya melesat keluar dari permukaan platform batu yang awalnya datar, langsung membunuh klon bayangan iblis tersebut. Xiao Hu, serang! Mata Lin Haotian berbinar dan dia memberi perintah. Harimau suci api petir mengangkat kepalanya, membuka mulutnya yang ganas, dan tiba-tiba menyemburkan petir merah tebal, yang meledak dengan dahsyat ke arah formasi rune di langit. Wah! Tiba-tiba terdengar ledakan yang menggemparkan. Di bawah hantaman guntur merah, formasi rune bergetar hebat dan cahayanya meredup drastis dalam sekejap. Namun, saat klon bayangan menghilang, formasi rune tampaknya tidak mendeteksi penyusup dan berangsur-angsur memudar. Paku-paku logam di tanah juga menghilang lagi. Melihat ini, Lin Haotian menyipitkan matanya sedikit, dan dengan mengorbankan energi spiritualnya, dia sekali lagi mengirim puluhan klon iblis, yang secara bergantian menyerbu ke dalam altar. Wah! Wah, ledakan. Selama beberapa saat, suara-suara pemboman yang memekakkan telinga datang silih berganti, meledak liar di dalam gua bawah tanah yang luas. Akhirnya, dengan suara pemboman terakhir, formasi rune di atas altar meledak menjadi cahaya bintang dan menghilang ke dalam kehampaan. Namun, keributan hebat itu tak pelak lagi menarik perhatian para kontestan di labirin tangga batu di luar. Sebelum mereka bisa memahami situasinya, mereka muncul di pintu keluar penjara bawah tanah. Namun, ketika mereka melihat sekelompok besar boneka jimat, mereka semua tercengang. Pikiran Lin Haotian bergerak sedikit, dan dia segera memasukkan harimau suci api guntur ke dalam ruang hewan peliharaan sistem. Setiap penyusup akan dibunuh tanpa ampun. Mata gelap pemimpin Fukui segera mengalihkan sasarannya ke sekitar selusin kontestan yang memasuki ruang bawah tanah. Suara berat terdengar, dan sejumlah boneka jimat menyerbu ke depan. Beberapa pelari yang lambat meninggial di tempat, memanggil. Namun, pada saat ini,
lampu merah melewati kepala sekelompok boneka Fu. Begitu cepatnya sehingga ia menghindari semua serangan dari boneka jimat dan muncul di altar dalam sekejap. Tampaknya altar ini tidak berada dalam jangkauan aktivitas Fukui. Suaranya lembut dan menyenangkan. Mata indah wanita berbaju merah itu memandang sekelilingnya dan melihat lebih dari 100 boneka jimat tak bergerak mengejar di dekatnya. Dia segera mengerti apa yang sedang terjadi. Mendengar suara itu, Lin Haotian tidak bisa menahan diri untuk tidak mendongak. Di atas altar, sebuah teratai api merah tergantung, dan seorang wanita cantik tengah menginjaknya dengan kaki telanjangnya. Saat menyaksikannya, hati Lin Haotian tak dapat menahan diri untuk sedikit bergetar melihat kecantikan wanita yang memukau di hadapannya. Keindahan yang tak terlukiskan. Sosok tinggi itu perlahan turun ke teratai api. Kelihatannya bagaikan peri yang turun ke bumi, dengan kekudusan yang tak ternoda. Menggerakkan matanya ke atas, tatapan Lin Haotian tertuju pada mata wanita berbaju merah. Mata yang jernih dan cemerlang bagaikan bintang-bintang di langit malam, mengungkapkan semacam makna halus yang membuat orang mengingatnya pada pandangan pertama. Lin Haotian mengira ia telah melihat banyak sekali wanita cantik, tetapi wanita di depannya memberinya perasaan terkejut yang sangat kuat. Sementara Lin Haotian menatap orang lain, mata jernih wanita berpakaian merah itu juga tengah menatapnya. Tatapan mereka bertemu, tanpa ada sedikit pun fluktuasi. Dengan kekuatan prajurit tingkat 8, untuk bisa menerobos ke sini meski diserang begitu banyak boneka jimat, dibutuhkan keterampilan. Wanita berpakaian merah itu menatap Lin Haotian, seolah dia melihat segalanya, dan berkata dengan nada ringan. "Kamu juga tidak lemah. Kamu bahkan bisa terbang di udara." Suara Lin Haotian sama tenangnya. Matanya beralih ke bunga teratai api di bawah kaki wanita berpakaian merah. Dia tahu betul bahwa ruang angkasa kuno, sebagai arena, telah menetapkan hukum-hukum yang membatasi kemampuan para kontestan untuk terbang. Namun kini, wanita berbaju merah ini mampu melawan hukum dan terbang di udara. Tidak diketahui apakah kemampuan ini disebabkan oleh kekuatannya yang besar atau pengaruh teratai api di bawah kakinya. Selain itu, Lin Haotian menemukan detail lain. Artinya, pakaian yang dikenakan gadis ini tidak mewakili seragam sekolah dari sekolah yang berpartisipasi. Dia mengenakan gaun merah muda, yang dengan sempurna menonjolkan bentuk badannya yang indah. Lin Haotian diam-diam bingung tentang ini. Mungkinkah wanita misterius ini menyelundup ke medan perang kuno untuk mencari harta karun? Harta karun rahasia di dalam Mahiyat bukanlah sesuatu yang dapat kau kendalikan. Silakan pergi. Wanita berbaju merah mendarat di altar. Nada suaranya yang lembut jelas mengandung isyarat pengusiran. Mendengar ini, Lin Haotian mengangkat alisnya sedikit. "Bagaimana kamu tahu jika kamu tidak mencoba?" Saat suara itu jatuh, Lin Haotian tidak membuang waktu berbicara dengannya. Dia melangkah maju, tiba-tiba melakukan langkah naga, dan terbang langsung menuju Mahiyat layu di area tengah. Tanpa pengaruh formasi gravitasi, paku-paku logam di altar tidak terancam sama sekali. Dengan ketukan jari kakinya, Lin Haotian dengan mudah melewati berbagai rintangan. Melihat itu, mata bening wanita berbaju merah itu menyipit sedikit, lalu dia mengangkat tangan putih rampingnya pelan, lalu cahaya pelangi muncul dari ujung jarinya. Memanggil, cahaya pelangi sangat cepat dan muncul di belakang Lin Haotian dalam sekejap. Kemudian berubah menjadi telapak tangan spiritual raksasa dan mencengkeram badan depan Lin Haotian. Hati Lin Haotian agak mencelos, dan dia berusaha keras untuk mendorong dirinya kembali, tetapi itu sama sekali tidak berhasil. Dia tidak dapat menahan rasa heran dalam hati atas hal ini. Kekuatan wanita ini jelas jauh melampaui kekuatannya sendiri. "Jika kau tidak bertarung denganku, aku bisa melindungimu dari bahaya apapun." Wanita berbaju merah itu jelas sangat santun. Meskipun dia telah mengendalikan Lin Haotian, dia tidak mengatakan kata-kata buruk kepadanya, dan suaranya masih lembut dan menyenangkan. "Sayangnya, aku sudah terlanjur melirik benda ini." Lin Haotian tersenyum dingin dan langsung menolak. Dia baru saja berjuang mati-matian untuk sampai ke sini, dan telah menghabiskan banyak energi untuk menyingkirkan formasi gravitasi di altar. Tidak mungkin dia akan menyerah saat ini. Merusiak. Teriakan keras keluar dari mulut Lin Haotian, dan darah di badannya mendidih, langsung memicu bentuk pertarungannya yang seperti naga. Ledakan.
Fluktuasi energi yang dahsyat tiba-tiba meledak dari badan Lin Haotian, dengan keras menghancurkan telapak kekuatan spiritual raksasa. Lin Haotian yang sudah kembali bersemangat, segera bergegas keluar lagi dan berlari ke arah Mahiat Layu tak jauh dari situ. Manusia naga, melihat pemandangan ini, sekilas ekspresi terkejut terpancar di mata jernih wanita berbaju merah itu. Melihat Lin Haotian hendak mendekati Mahiat itu, tatapannya berubah dingin, dan teratai api di bawah kakinya tiba-tiba memancarkan cahaya merah. Lampu merah ini dengan cepat menyebar, seperti tanaman merambat, terbang menuju Lin Haotian. Wus-wus, cahaya merah dari teratai api melesat keluar dengan dahsyat, dan menyerbu ke arah Lin Haotian dengan kecepatan yang sangat cepat. Merasakan fluktuasi energi api yang membakar di belakangnya, tatapan mata Lin Haotian menjadi sedikit tajam, lalu tombak bambu ungu berkelebat di tangannya. Tertawa, saat kekuatan spiritual melonjak, guntur yang dahsyat tiba-tiba meledak dari pistol itu. Lin Haotian hanya mengayunkan senjatanya ke belakang, membentuk bayangan senjata petir, yang menghantam keras cahaya merah yang datang ke arahnya. Bang-bang, saat serangan itu bertabrakan, gelombang energi dahsyat tiba-tiba menyebar. Meskipun dia berhasil menangkisnya, Lin Haotian jelas dapat merasakan kekuatan hentakan yang amat kuat keluar dari senjata itu. Di bawah pengaruh kekuatan itu, meskipun Lin Haotian telah berubah wujud menjadi prajurit naga, lengannya masih mahtai rasa dan darah di badannya bergejolak hebat. Kesenjangan antara kedua pihak terlalu besar. Lin Haotian tidak dapat menahan diri untuk tidak terkejut mendengar hal ini. Kekuatan wanita misterius ini bahkan lebih kuat dari prajurit tingkat 9. Di luar tingkat ke-9 adalah alam suci. Memikirkan hal ini, jantung Lin Haotian berdebar kencang. Dilihat dari wajahnya yang masih muda, dia kira-kira seusia denganku. Tapi dia memiliki kekuatan dahsyat yang sebanding dengan tanah suci, sungguh luar biasa. Swiss, Swiss. Saat Lin Haotian terkejut, teratai api di udara menari-nari di seluruh langit. Hanya dalam waktu singkat, tanaman merambat merah yang tak terhitung jumlahnya melesat keluar, menghalangi seluruh jangkauan gerak Lin Haotian. Desir, pupil mata Lin Haotian mengecil, dan sebelum dia bisa bereaksi, badannya langsung ditutupi oleh banyak tanaman merambat merah yang melilit erat di sekitarnya. Energi aneh yang dipancarkan oleh teratai api ini tampaknya memiliki efek menekan kekuatan spiritual. Lin Haotian tiba-tiba merasa bahwa dia tidak dapat memobilisasi kekuatan spiritual dalam badannya sama sekali. Sulit untuk membebaskan diri hanya dengan kekuatan fisik saja. Melihat Lin Haotian yang takluk, wajah cantik wanita berbaju merah itu tidak berfluktuasi sedikitpun. Dia melangkah maju, berjalan perlahan ke arah Lin Haotian, lalu berhenti di depannya. Kita tidak punya dendam satu sama lain, dan aku tidak ingin menyakitimu. Wanita berbaju merah itu bicara dengan suara lembut, sambil menatap manusia naga ganas milik Lin Haotian, dengan sedikit keanehan pada matanya yang jernih. Benar-benar, Lin Haotian mengangkat sudut mulutnya dan berkata dengan ringan, "Kalau begitu, aku tidak akan menyakitimu." Mendengar hal itu, wanita berbaju merah itu sedikit tertegun lalu menggelengkan kepalanya. Dia tampak cukup arogan dengan tanggapan Lin Haotian. Dia telah melihat banyak sekali jenius bela diri, tetapi Lin Haotian di depannya tidak memiliki kekuatan untuk melawan, namun dia masih saja berbicara besar. Orang-orang seperti itu, sekalipun mereka punya bakat, akan sulit mencapai kesuksesan besar. Sebaiknya kamu tidur dulu. Wanita berbaju merah itu tampak kedinginan, lalu mengulurkan jari gioknya dan mengarahkannya ke dahi Lin Haotian. Ujung jarinya ramping dan indah, tetapi ada gejolak mental yang tak jelas di sana. Jika Anda terkena itu pasti bukan hal baik. Pada saat kritis, pikiran Lin Haotian bergerak sedikit, dan dia segera membuka rinnegan yang sudah lama tidak digunakan. Saat segel terangkat, pupil mata gelap Lin Haotian langsung berubah menjadi pusaran putih keabu-abuan. Berdengung. Dalam sekejap, jari giok yang diulurkan oleh wanita berpakaian merah itu membeku di depan dahi Lin Haotian, hanya setengah inci jauhnya. Dia menatap mata samsara Lin Haotian dan tampak melihat pusaran abu-abu putih yang aneh, dan kesadaran spiritualnya sendiri tersedot secara paksa. Kemudian, wanita berbaju merah itu terkejut menemukan bahwa gambar-gambar aneh tiba-tiba muncul di benaknya, seolah-olah dia telah kembali ke masa remajanya. Meskipun dia seorang gadis muda, ingatan ini benar-benar berbeda dari apa yang pernah dialaminya. Perasaan itu aneh sekali,
kejadian-kejadian dalam ingatanku sama persis dengan diriku di kehidupan sebelumnya. Lalu, satu demi satu gambaran dengan cepat terlintas dalam pikiran wanita berbaju merah itu. Reinkarnasi yang tak terhitung jumlahnya langsung menjerumuskan dunia spiritualnya ke dalam kekacauan, dan dia tidak dapat lagi membedakan yang mana jati dirinya yang sebenarnya. Melihat mata wanita berpakaian merah itu membeku, wajah Lin Haotian tetap tenang, tanpa fluktuasi apapun, dan dia langsung memanggil Jingke. Desir, bilah kaki tajam Jingke, dengan api hitam dingin, langsung memotong tanaman merambat bayangan merah di badan Lin Haotian. Begitu dia terbebas dari ikatan, Lin Haotian mundur tanpa ragu-ragu dan langsung menyerbu ke arah mahiyat itu. Saat aku mendekat dan menatap mahiyat tua kurus di hadapanku, aku merasa sedikit ngeri. Rambut mahiyat itu sangat panjang, menutupi area dadanya. Kekuatan mental Lin Haotian menyebar, dan setelah deteksi cepat, ia menemukan bahwa fluktuasi energi yang berasal dari mahiyat berada tepat di depan dada. Seketika itu juga ia mengulurkan tangannya, berusaha menyibakkan rambut itu untuk melihat apa yang ada di dalamnya. Namun pada saat itu, sebuah kejadian aneh terjadi. Sebuah tangan kurus tiba-tiba mencengkeram pergelangan tangan Lin Haotian. Pemilik pohon palem itu adalah mahiyat layu di depannya. Wajah Lin Haotian berubah drastis dan dia ingin melepaskan diri, tetapi dia terkejut karena kekuatan mahiyat itu begitu besar, sehingga tidak bisa melepaskannya. Kegentingan. Lalu, terdengar bunyi halus tulang bergesekan satu sama lain, dan kepala mahiyat itu perlahan terangkat. Seketika mata yang semula tertutup tiba-tiba terbuka, dan cahaya gelap memenuhi rongga mata yang cekung. Perubahan yang tiba-tiba itu membuat Lin Haotian merasakan kulit kepalanya kesemutan, dan dia buru-buru berteriak dalam hatinya, Jingke, cepatlah. Desir, sebuah bayangan hitam lewat, dan telapak mahiyat yang layu itu langsung dipotong oleh Jingke dan jatuh ke tanah. Pada saat itu, Lin Haotian berdiri dan mundur tanpa ragu-ragu. Namun, pada saat ini, sesuatu yang tidak terduga terjadi lagi. Tiba-tiba, cahaya hitam aneh keluar dari mata mahiyat itu. Serangan itu mengenai badan Lin Haotian dalam sekejap dengan kecepatan yang sangat cepat, lalu langsung masuk ke dalam pikirannya. Saat pola cahaya hitam menembus badannya, badan Lin Haotian yang mundur langsung menegang. Memiliki badan orang lain. Pada saat ini, wanita berbaju merah, yang baru saja muncul dari ilusi reinkarnasi, kebetulan menyaksikan semua ini. Sekilas terlihat keterkejutan di matanya, dan dia segera menyadari apa yang salah. Sangat tidak masuk akal jika mahiyat tidak membusuk setelah puluhan ribu tahun. Situasi ini sebetulnya tidak mutlak. Kecuali jika mahiyat tersebut merupakan seorang penyihir yang sangat kuat saat ia masih hidup. Sebelum kematian, seseorang dapat menggunakan kekuatan mental yang kuat untuk menutupi badan dan memperlambat laju pembusukan, dengan demikian memastikan bahwa roh tetap tersegel di dalam badan. Saat itu, ketika orang yang tepat telah ditemukan, ia dapat memberikan jejak spiritualnya dan mengambil alih badan tersebut. Tetapi pada saat ini, Lin Haotian berdiri kaku di tempatnya. Saat pola cahaya hitam menembus badannya, matanya menjadi bingung, kadang-kadang memancarkan ekspresi perlawanan. Dalam situasi ini, pola cahaya hitam tersebut jelas merupakan jejak spiritual dari mahiyat, yang hendak mengambil alih badan secara paksa. Wanita berbaju merah terkejut mendengar hal ini, tetapi diam-diam juga merasa beruntung. Orang ini tahu cara menggunakan ilmu bela diri reinkarnasi. Mungkinkah dia orang yang pernah disebutkan adik perempuanku kepadaku? Dia bergumam pada dirinya sendiri sambil menatap Lin Haotian dengan penuh rasa ingin tahu sambil menyipitkan kedua matanya yang indah. Dan seperti dugaan wanita berbaju merah, pikiran Lin Haotian saat ini telah terbalik. Saat pola cahaya hitam itu menyerbu ke dalam pikiran, ia langsung berubah menjadi badai mental yang amat mengerikan, melanda. Terlebih lagi, Lin Haotian dapat dengan jelas merasakan bahwa badai abu-abu gelap ini tampaknya memiliki kecerdasan dan mencoba menghancurkan kesadaran spiritualnya dan dengan demikian mengambil alih posisinya. Menyadari hal ini, Lin Haotian merasakan hawa dingin di hatinya dan secara alami memahami situasinya saat ini. Pada saat ini, Lin Haotian buru-buru mengontraksikan kekuatan mentalnya, membentuk lapisan penghalang energi di sekitar badan jiwa. Pada saat yang sama, rune magis seni bela diri reinkarnasi juga muncul. Dengan pertahanan yang tak tertembus seperti itu, tidak mudah untuk menguasai badannya dalam waktu singkat. Nak, selama kamu memberikan badanmu kepadaku,
kamu akan mendapatkan kekuatan dahsyat yang tidak akan pernah bisa kamu lampaui seumur hidupmu. Dalam pikirannya, badai abu-abu gelap itu tampaknya terasa sedikit rumit setelah terkikis beberapa kali, dan tiba-tiba terdengar suara dingin dan rendah. Tidak perlu. Mendengar ini, hati Lin Haotian hancur dan dia langsung menolak. Haha, aku sudah menunggu selama 10.000 tahun. Tidak ada gunanya bahkan jika kamu menolak. Tawa dingin dan dalam terdengar lagi, aku tidak menyangka bahwa kamu ternyata adalah orang dengan bakat reinkarnasi. Penantianku selama ini tidak sia-sia. Jika aku dapat mengendalikan badanmu, aku sangat berharap dapat membangun kembali Sekte Yin yang kekejayaannya. Saat suara itu jatuh, badai abu-abu gelap tiba-tiba melonjak, memancarkan momentum yang mengerikan, menyapu badan jiwa Lin Haotian. Kepulan-kepulan, kemanapun badai itu berlalu, penghalang mental yang dibentuk Lin Haotian meledak lapis demi lapis dalam sekejap. Tidak sulit untuk melihat bahwa kekuatan orang ini saat dia masih hidup benar-benar dahsyat. Meski kini hanya tersisa sedikit jejak kesadarannya, dia tetaplah sangat kuat. Namun, Lin Haotian bukanlah seseorang yang akan duduk di sana dan menunggu kematian, dan dia segera mempraktikkan teknik bela diri Devouring the Stars. Tak lama kemudian pusaran hitam muncul dalam benaknya dan menghantam langsung badai abu-abu gelap itu, mencoba menelannya dengan paksa. Berani sekali kau pamerkan trik kecilmu di hadapanku. Tindakan Lin Haotian jelas terlihat. Dia mendengus dingin, dan badai abu-abu gelap itu tiba-tiba berputar liar, dengan mudah menahan pusaran hitam itu. Namun, dalam kasus ini, tidak diragukan lagi akan sulit untuk menyerang badan jiwa Lin Haotian dalam waktu singkat. Dengan cara ini, kedua belah pihak kembali menemui jalan buntu. Namun Lin Haotian tidak dapat membiarkan kebuntuan ini berlanjut. Dia tahu betul bahwa tirai cahaya yang menyusut dari medan perang kuno akan segera tiba di sini. Jika dia terus membuang-buang waktu, situasinya akan sangat tidak menguntungkan baginya. Sekalipun badan fisik belum dirasuki badan lain, sulit untuk lolos dari kematian dalam tirai cahaya yang menyusut itu. Nak, sebagai kepala istana Sekte Yin Yang, merupakan kehormatan bagimu jika aku menyukai badanmu. Suara dingin dan marah terdengar di tengah badai. Jika kau tidak menyerah sekarang, aku akan menyiksa jiwamu sampai menghilang begitu saja. Dia jelas tidak menyangka bahwa seorang prajurit tingkat rendah yang bahkan tidak memiliki alam suci akan begitu sulit untuk dihadapi. Dengan kesadaran spiritual yang hancur, apakah kau benar-benar berpikir aku tidak bisa menghadapimu? Lin Haotian mendengus dingin di dalam hatinya, nadanya jelas dipenuhi dengan kemarahan. Long Ling, telan dia. Mengaum, mengikuti perintah Lin Haotian, raungan binatang buas tiba-tiba meledak. Seketika, seekor naga iblis besar yang diselimuti sisik hitam tiba-tiba menyerbu ke dalam pikiran Lin Haotian, dan cakar naganya yang tajam mencengkeram badai mental itu dengan ganas. Wah, kekuatan yang mengerikan itu membelah badai abu-abu gelap itu menjadi dua bagian, memperlihatkan bayangan abu-abu berbentuk manusia di dalamnya, yang seluruh badannya menjulang. Orang ini tidak diragukan lagi adalah roh yang tersisa dari Mahyiyat tersebut. Kemunculan naga ajaib itu begitu mengerikan, membuat Grey Shadow terkejut dan segera mundur. Roh naga, setelah melihat bentuk monster besar ini dengan jelas, mata Grey Shadow sedikit bergetar dan ekspresi ngeri muncul di wajahnya. Jelas, kartu truf Lin Haotian benar-benar di luar harapannya. Aku tidak pernah menyangka kalau naga terkuat di antara semua binatang akan begitu rendah hati hingga menuruti perintah manusia kecil. Grey Shadow menatap naga ajaib itu dengan ketakutan dan berkata dengan muram, kamu juga hanya roh. Kalau begitu, mengapa kita tidak bekerja sama? Jika aku berhasil mengambil alih badan anak ini, aku pasti akan menemukan cara agar kau bisa terlahir kembali di masa depan. Bagaimana? Menghadapi godaan sekuat itu, mata binatang merah milik naga ajaib itu terus menatap ke arah Grey Shadow. Tuanku, beraninya kau menghujat. Setelah beberapa saat hening, sebuah suara rendah keluar dari mulut naga ajaib. Setelah berkata demikian, ia membuka mulut naganya yang ganas dan menyerbu ke arah bayangan abu-abu itu. Melihat ini, ekspresi Grey Shadow menjadi tegang. Menghadapi binatang buas yang begitu legendaris, bagaimana mungkin dia berani bertarung langsung? Dia begitu ketakutan hingga dia berubah menjadi cahaya abu-abu dan melarikan diri, meninggalkan badan Lin Haotian. Lin Haotian tersadar kembali, kilatan kekejaman terpancar di matanya,
dan tombak bambu ungu itu tiba-tiba menusuk dan langsung menembus Mahiyat itu. Bang! Kekuatan guntur yang dahsyat meledak, dan Mahiyat yang layu itu meledak berkeping-keping dalam sekejap. Saat Mahiyat itu meledak, dua gelombang energi yang kuat tiba-tiba menyebar. Seketika, dua pusaran energi muncul dalam kehampaan. Ada dua warna, hitam dan putih. Energi yang terkandung di dalamnya juga sangat berbeda. Bola cahaya hitam itu dipenuhi aura yang sangat dingin dan jahat. Bola cahaya putih, serupa api, dipenuhi fluktuasi energi yang membakar. Yin dan Yang suci. Melihat itu, mata indah wanita berbaju merah di belakangnya berbinar, lalu ekspresi terkejut tampak di wajahnya. Kali ini dia menyelinap ke medan perang kuno hanya untuk tujuan ini. Pada saat itu, dia menjentikkan jari gioknya dengan ringan, memancarkan dua sinar pelangi yang langsung mengikat kedua bola energi itu dan menghisapnya. Mata Lin Haotian sedikit tenggelam. Meskipun dia tidak mengetahui nilai dari benda-benda itu, aura yang dipancarkan oleh dua badan energi dan reaksi wanita berpakaian merah menunjukkan bahwa itu jelas bukan benda biasa. Harta karun itu ada di depan mata kita, jadi bagaimana mungkin kita membiarkannya direnggut? Lin Haotian segera mengulurkan tangannya dan meraihnya. Lubang hitam menelan meledak dari telapak tangannya dan dia berhasil mencegat badan energi putih. Kamu, melihat salah satu badan energi direnggut oleh Lin Haotian, wanita berbaju merah itu sedikit mengernyit, dan harus menyedot badan energi hitam itu dan memegangnya di telapak tangannya. Keduanya mencengkeram badan energi itu hampir bersamaan. Namun, pada saat berikutnya, kedua badan energi itu tampaknya memiliki kecerdasan dan tiba-tiba menyerbu ke dalam badan kedua orang itu. Wajah Lin Haotian sedikit berubah, dan dia tiba-tiba merasakan fluktuasi energi yang sangat kuat meletus di badannya. Napas yang membakar itu membuatnya merasa seperti berada di dalam tungku perapian, luar biasa panasnya. Kegelisahan semacam ini sungguh aneh dan entah kenapa membangkitkan hasrat yang telah lama ia pendam. Pada saat ini, wanita berbaju merah itu jelas juga menyadari ada sesuatu yang salah. Energi yin yang besar dan amat murni terus mengalir melalui badannya. Namun, anehnya, meskipun energinya dingin, kulitnya yang seputih salju yang terekspos di luar pakaiannya mulai menunjukkan warna kemerahan samar. Siapapun yang sudah lama berbaring di tempat tidur pasti akan dapat melihat perubahan fisik ini sekilas. Merasakan hasrat yang membuncah dalam badannya, sorot mata Lin Haotian sedikit menggelap, lalu dia mendongak ke arah wanita berpakaian merah yang tak jauh darinya. Namun kulitnya yang putih memerah dan matanya yang jernih perlahan mulai kabur. Lin Haotian segera mengerti apa yang sedang terjadi, dan ekspresinya menjadi sedikit aneh. Seraplah kekuatan yin dan yang milikku. Jika kamu tidak menyeimbangkan energi dalam badanmu tepat waktu, kamu akan menderita serangan balik energi dan akhirnya mati. Pada saat ini, terdengar tawa yang dingin dan dalam. Sosok abu-abu perlahan muncul dari tempat Mahiyat itu meledak. Orang ini tidak diragukan lagi adalah roh Mahiyat layu yang baru saja mencoba mengambil alih badan Lin Haotian. Tidak tahu malu, wanita berpakaian merah itu menggertakkan giginya, melotot ke arah bayangan abu-abu itu, dan berusaha sekuat tenaga untuk tetap bersikap rasional. Antara langit dan bumi, ada terang dan gelap, positif dan negatif, tak peduli energi apapun, semuanya berputar di sekitar hukum yin dan yang. Bayangan abu-abu itu menggelengkan kepalanya dan berkata dengan muram, kita manusia juga punya laki-laki dan perempuan, jadi bagaimana bisa kau bilang kau tidak tahu malu? Dan sekarang, kalian adalah seorang pria dan seorang wanita, dan kalian masing-masing telah menyerap kekuatan yin dan yang. Jika kalian berlatih kultivasi ganda, kalian tidak hanya dapat mematahkan ancaman serangan balik energi, tetapi juga meningkatkan kekuatan kalian. Mengapa tidak melakukannya? Pada titik ini, bayangan abu-abu itu tertawa, pokoknya, aku tidak punya badan fisik untuk diandalkan, dan kesadaran spiritual yang tersisa dari kursi ini akan segera menghilang. Ini saat yang tepat untuk menyaksikan seorang pria dan seorang wanita bercinta. Mendengar hal itu, wanita berbaju merah itu semakin malu dan marah. Seketika, dia mengangkat tangan gioknya, dan gelombang energi spiritual yang luar biasa kuat tiba-tiba melesat keluar dan menghantam bayangan abu-abu itu secara langsung. Terdengar suara ledakan keras, dan bayangan kelabu itu lenyap seketika di tengah suara tawa. Melihat ini, otot-otot di sudut mulut Lin Haotian berkedut sedikit. Meskipun wanita ini santun, tapi dia bukan orang baik kalau sedang marah.
Dia tidak bermaksud agar seorang pria dan seorang wanita berkultivasi bersama. Sekarang, aku hanya bisa mengandalkan diriku sendiri. Begitu dia berubah pikiran, Lin Haotian duduk bersila di tanah dan mengaktifkan teknik Devouring the Starry Sky di badannya. Berdengung. Dalam sekejap, saat kekuatan spiritual Lin Haotian melonjak di telapak tangan kanannya, pusaran hitam tiba-tiba terbentuk. Rasakan energi yang membara, semuanya berkumpul di titik akupuntur dantian. Justru karena keberadaannya itulah api jahat dalam badannya mulai mendidih hebat. Meskipun sangat bermanfaat bagi seniman bela diri jika yang gangki dapat diserap, jika jumlahnya melebihi batas, ia menjadi racun yang mematikan. Kemudian, Lin Haotian menekankan telapak tangannya di perutnya, dan kekuatan melahap yang dahsyat langsung meledak dari pusaran hitam itu. Ledakan. Tiba-tiba, aliran energi yang dihisap paksa dan disimpan dalam lubang hitam yang melahap. Wanita berbaju merah juga duduk bersila di tanah, mencoba menyelamatkan dirinya. Setelah sekitar beberapa menit, wajah Lin Haotian yang memerah akhirnya kembali normal. Sisa yang gangki dalam badan tidak dapat lagi menimbulkan ancaman. Puci, melihat wanita berpakaian merah itu, dia tiba-tiba gemetar dan membuka mulutnya untuk memuntahkan seteguk darah. Jelas saja, cara penyelamatan dirinya gagal, malah mengakibatkan energi jahat dalam badannya menjadi bumerang dan mendatangkan malapetaka. Dia berkata dengan tenang, "Saya dapat membantu Anda." Lin Haotian berdiri dan menatap ekspresi tidak nyaman dari wanita berbaju merah. Meskipun dia membantu, dia bermaksud menyerap energi jahatnya untuk kepentingannya sendiri. "Jangan mendekatiku," wanita berpakaian merah itu berkata dengan nada dingin, menahan sisa-sisa akal sehatnya, "Sekalipun aku mati, aku tidak akan membiarkanmu menajiskanku. Jika kau punya niatan buruk, aku akan mati bersamamu." Wanita berpakaian merah itu mulai terkesiap saat berbicara, dan ada sedikit tekad di matanya yang berkabut. "Tidak perlu bertengkar, aku tidak tertarik padamu." Kata-kata dingin ini mengejutkan wanita berbaju merah. Dia sangat menyadari kecantikannya sendiri. Sejak kecil hingga dewasa, baik latar belakang maupun penampilannya, ia juga memiliki bakat dalam seni bela diri. Segala macam kata pujian mengelilinginya. Pria manapun seusianya yang melihatnya akan tertarik padanya dan mencoba menyenangkannya 100 kali. Namun, pada saat ini, reaksi Lin Haotian benar-benar berbeda. Transformasi ini tentu saja membuat wanita berbaju merah itu merasa sedikit penasaran sejenak. Dia menatap Lin Haotian dengan heran saat dia melihatnya berjalan ke arahnya, dan kali ini dia tidak berniat menghentikannya. Jelas sekali wanita berbaju merah itu sedang mengujinya. Kalau saja Lin Haotian mengucapkan perkataannya tadi hanya untuk mendekatinya, maka dia adalah seorang munafik yang sok suci. Kalau begitu, dia tidak akan menunjukkan belas kasihan. "Seni bela diri pelahapku dapat menyerap energi jahat dalam badanmu, tetapi kamu harus bekerja sama." Lin Haotian berjalan mendekat dan berkata dengan tenang tanpa ada fluktuasi di wajahnya. "Melahap seni bela diri." Mendengar ini, wanita berbaju merah itu sedikit tertegun, teringat pusaran hitam yang muncul di telapak tangan Lin Haotian tadi. Kemudian dia tampak teringat sesuatu dan tidak dapat menahan diri untuk bertanya, apakah itu teknik menelan langit berbintang? Lin Haotian mengangguk dan berkata, "Iya." Setelah mendapat konfirmasi dari Lin Haotian, wajah wanita berpakaian merah itu memerah karena kegembiraan. Tidak heran orang ini dapat mengendalikan energi yang dalam badannya dalam waktu yang singkat. Dengan bantuannya, energi jahat juga dapat diserap. "Saya dapat membantu Anda, tetapi Anda harus menyetujui satu syarat." Lin Haotian berkata dengan tenang. "Kondisi apa?" Wanita berpakaian merah itu mengerutkan kening dan bertanya dengan nada waspada. Lin Haotian melirik ke arah pihak lain dan berkata dengan acuh tak acuh, "Setelah kamu melahap roh jahat, kamu tidak bisa lagi bersaing denganku." Itu saja. Mendengar ini, wanita berbaju merah itu menghela napas lega karena dada halusnya sedikit terangkat. Kemudian dia menatap Lin Haotian dengan rasa ingin tahu beberapa kali dan merasa bahwa pria ini memang seperti yang dideskripsikan adik perempuannya, dan tidak tertarik pada wanita. "Siapa namamu?" Wanita berbaju merah itu tahu bahwa seluruh proses itu hanyalah tebakannya, jadi dia bertanya. "Nama keluargaku Lin dan namaku Hao." Lin Haotian berkata dengan ringan. Itu memang dia. Mata indah wanita berpakaian merah itu bergerak sedikit. Setelah memastikan identitas Lin Haotian, rasa percaya tidak diragukan lagi mulai tumbuh di hatinya.
Lagi pula, laki-laki yang disayang adik perempuannya itu tidak boleh yang buruk akhlaknya. Nama saya Liu Xiu. Lalu dia mendesah pelan dan mengangguk, aku bisa menyetujui syarat yang kamu sebutkan. Meskipun pertarungan ini tidak membuahkan hasil, demi menyelamatkan nyawa dan kesuciannya, Liu Xiu harus berkompromi. Kalau begitu, mari kita mulai. Lin Haotian memiliki ekspresi tenang di wajahnya. Dia duduk bersila di tanah dan mendekati wanita berbaju merah. Dari jarak sedekat itu, Lin Haotian samar-samar bisa mencium aroma harum orang lain melalui lubang hidungnya. Awal, mendengar ini, Liu Xiu tampaknya menyadari sesuatu dan wajahnya sedikit terkejut. Ini karena energi jahat dalam badannya berada tepat di dadanya. Lin Haotian menggunakan seni bela diri pelahap untuk mencoba menyerapnya, dan kontak fisik tidak dapat dihindari. Liu Xiu menundukkan kepalanya untuk melihat dadanya, lalu melihat telapak tangan kanan Lin Haotian. Namun dia sudah siap, gas hitam memenuhi telapak tangannya dan mengembun menjadi pusaran hitam. Ketika dia memikirkan apa yang akan terjadi selanjutnya, telapak tangan Lin Haotian menekan dadanya, wajah Liu Xiu sedikit berubah. Bersambung.